Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Senang berjumpa kembali bersama dengan Kakak Reti, Kakak Ayub, dan Kakak Lia. Mari mempersiapkan hati kita untuk datang bersama-sama beribadah bersama. Hari ini Tuhan boleh jadikan bagi kita rasa sedih, kecewa harus kita tinggalkan. Kita ganti dengan rasa bersukaria karena Tuhan Yesus boleh ada bersama-sama dengan kita. Mari semuanya berdiri, kita memulai ibadah kita, bersama-sama kita menyanyi, mari kita bersukaria. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagimu juga. Bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Dalam keadaan apapun kita selalu dipeliharakan oleh Tuhan. Karena itu, adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Bagi Tuhan. Kita menyanyi dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik Sekolah Minggu, dalam kehidupan kita sering menyakiti hati orang tua kita, teman kita, bahkan terlebih kepada Tuhan. Mari saat ini kita datang bersama-sama mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita sudah lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengakui untuk setiap pelanggaran dan kesalahan yang kami sudah lakukan ya Tuhan. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Kami mohon Tuhan belas pengampunan daripadamu, kasihanilah kami. Amin.
Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dinyatakan bagi kita dari Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Meresponi untuk berita anugerah yang sama-sama kita sudah dengarkan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 184 bait yang kedua, Yesus sayang padaku. Saat ini kita akan menaikkan Mazmur pujian kita kepada Tuhan dengan membaca dari Mazmur 95. Kita akan baca secara berbalasan dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat 1 Kakak Reti akan baca, ayat yang kedua Kakak Ayub dan adik-adik yang akan membaca, dan ayat ketiga Kakak Reti, dan seterusnya sampai pembacaan kita selesai. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu menyambut firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, buka telinga.
kepada kakak Ratu, kakak Lia dengan kasih dipersilakan. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tolong berkati kami, buka akal pikiran kami, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan ternyata Raja Firaun mengakui kehebatan Allah. Ya, bagaimana kelanjutan hidup Yusuf? Mari kita saksikan video berikut ini. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak.
Ya adik-adik, kita tadi telah menyaksikan video bagaimana perjalanan hidup Yusuf, Yakub, dan keluarganya. Ya, dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa cara hidup Yusuf mengubahkan banyak orang, termasuk Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun akhirnya mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Karena itu, Yusuf mampu memelihara semua keluarganya dan keturunannya dari ayahnya dengan menempatkan mereka di sebuah tempat di tanah Mesir. Nah, tempat itu yang bernama Goshen. Ya, adik-adik, Yusuf dan keluarganya mendapat penyertaan dari Tuhan sehingga mereka mendapat tempat tinggal yang terbaik. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya selalu mendapat penyertaan dari Tuhan. Ya, amin. Bahan Alkitab kita dari Kejadian 46 sampai 47. Sekarang kita membaca Kejadian 46. Kita baca Kejadian 46. Kita baca dari judulnya. Yakub pindah ke Mesir. Jadi, berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban pemeliharaan kepada Allah, Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau, pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan. Seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Serah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron, Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Kasier ialah Himna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa.
Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asiel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim, anak-anak Naftali ialah Yasel, Guniser, dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri dan anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir, ada 2 orang yang jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis di bahunya. Berkatalah Israel kepadanya, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahu kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang orang Mesir. Amin." Terima kasih untuk Kak Lia yang sudah memberitakan firman Tuhan, meresponi untuk firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 77, Ku Percaya Allah Bapa. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, yaitu materi atau uang. Ya, adik-adik sekolah minggu, uang persembahannya nanti boleh dimasukkan di dalam amplop dan boleh diteruskan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di wilayah kelompok masing-masing. Sebelumnya ada nats persembahan yang kita akan dengarkan dari Mazmur pasal 95 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar
dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi kidung pujian Tangyara Kasugiran. Syafaat oleh Kakak Lia. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan buat anak-anak sekolah minggu, berkati mereka dalam bangku pendidikannya, yang walaupun sekarang mereka harus belajar dari rumah, namun kiranya semoga itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk belajar agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang sedang mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi semester. Ya Tuhan, kiranya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, mereka dapat belajar dan bertekun dalam doa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk konsolidasi remaja yang akan dilaksanakan nanti siang. Berkati setiap orang-orang yang terlibat, setiap orang-orang yang mengambil bagian. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat orang tua kami, berkati mereka dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Kiranya mereka dapat mendidik kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat guru-guru sekolah minggu, baik itu yang masih dalam bangku pendidikan maupun yang telah bekerja. Berkatilah setiap aktivitas mereka, berikan mereka kesehatan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari berdiri. Kita mendengarkan perintah dari Tuhan dari Mazmur pasal 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari tetap percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Kristus mengawali,
kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali. Mari bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Dadah. Thank you.